Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Politik stunting. Saudara-saudara yang saya kasihi, NTT sangat dekat, akrab, erat dengan stunting. Ya. Data menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini menjadi provinsi juara kedua dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia. Setelah yang pertama itu Provinsi Papua Tengah. Nah, ini kita untung saja karena ada pemekaran Provinsi Papua. Kalau tidak, maka NTT masih menjadi provinsi peringkat pertama ya juara stunting se-Indonesia. Ya, angka stunting kita di bulan Maret 2023 itu sebesar 39,7%. Ini sangat besar ya. Dan tentu stunting itu berkorelasi dengan kemiskinan, dan ya data BPS menunjukkan bahwa ya tingkat kemiskinan NTT di bulan Maret 2024 itu masih sebesar 19% lebih. Nah, saudara-saudara, padahal pemerintah NTT menetapkan target di tahun 2024 ini stunting itu sudah harus berada di posisi 14%. Tetapi memang kita masih jauh dari target. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang stunting, maka yang paling pertama adalah kita harus melihat ini sebagai efek atau dampak dari kemiskinan. NTT adalah provinsi termiskin ketiga di Republik ini, dan kemiskinan itu berkontribusi untuk meningkatnya kasus stunting di NTT. Selain ada persoalan sanitasi, ada persoalan akses ke air minum, ada persoalan akses untuk mendapatkan gizi yang baik, bahkan juga akses untuk mendapatkan fasilitas dan layanan kesehatan. Jadi NTT memang masih tersandra dengan kasus stunting. Karena itu yang seperti saya katakan tadi bahwa NTT itu dekat, akrab, intim dengan berbagai persoalan, termasuk diantaranya adalah stunting. Nah, saudara-saudara, lalu pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa keluar dari lilitan persoalan stunting ini? Apa yang harus kita lakukan? Pemerintah tentu sudah melakukan banyak hal, baik dengan upaya-upaya mengentaskan kemiskinan, dengan upaya-upaya melakukan sosialisasi, membangun kesadaran, merubah mindset masyarakat, maupun juga dengan membangun jejaring dengan pihak swasta, dengan pihak NGO untuk sama-sama memberantas persoalan stunting ini. Tetapi memang stunting itu tidak mudah untuk kita eliminasi, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Saya melihat ada beberapa hal. Yang pertama, persoalan stunting ini masih dilihat sebagai persoalan kesehatan semata. Padahal bukan itu. Stunting bukan cuma persoalan kesehatan, tetapi stunting juga adalah persoalan berkaitan dengan ketahanan pangan, berkaitan dengan akses terhadap air bersih, berkaitan dengan urusan sanitasi. Karena itu, mau memberantas stunting, maka kita harus bekerja sama untuk memberantas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan stunting. Kita harus membereskan persoalan air bersih. Kita harus menata sanitasi supaya lebih baik lagi. Kita harus membangun ketahanan pangan keluarga. Karena tanpa itu, maka sulit sekali bagi kita untuk keluar dari lilitan stunting. Yang kedua, stunting ini adalah cross-cutting issue. Artinya apa? Isu yang tidak bisa hanya diurus oleh dinas kesehatan. Berbahaya sekali kalau kita mengasosiasikan bahwa yang berhak, yang berwenang urus stunting itu dinas kesehatan. Ini berbahaya. Mengapa? Karena dinas kesehatan sendiri tidak akan bisa menyelesaikan persoalan ini. Stunting harus diurus secara bersama-sama, secara bergotong royong, harus melibatkan sektor-sektor lain seperti dinas PUPR, dinas sosial, dinas pemberdayaan masyarakat, banyak hal dilibatkan. Bahkan termasuk kita melakukan kerja-kerja pentahelix dengan melibatkan perguruan tinggi, melibatkan akademisi, melibatkan dunia usaha, melibatkan NGO. Ini penting. Mengapa? Karena stunting tidak bisa diurus sendiri oleh dinas kesehatan. Yang ketiga, saudara-saudara, persoalan kita adalah
kita melakukan terapi atas persoalan stunting ini dengan tidak memberdayakan masyarakat. Ya. Masyarakat selalu dilihat sebagai objek. Mereka yang mengalami stunting menjadi korban itu kita lihat sebagai objek. Karena itu mereka butuh ditolong, mereka butuh dibantu. Tetapi kita tidak memberdayakan mereka. Masyarakat harus diberdayakan supaya mereka bisa keluar dari lilitan persoalan itu. Mereka harus mampu untuk bangkit. Masyarakat kita punya potensi, mereka punya kemampuan. Karena itu mereka harus diberdayakan. Mereka punya lahan, mereka punya kebun, mereka punya kolam, mereka punya sawah. Mereka harus diberdayakan supaya mereka bisa manfaatkan itu untuk membangun ketahanan pangan keluarga. Ya, mereka punya berbagai potensi, harus diberdayakan. Jangan kita merasa bahwa masyarakat kita itu sudah miskin, sudah stunting, karena itu perlu ditolong. Harus ada bantuan dari luar, harus diberi pendampingan dari luar. Tapi kita lupa ya memberdayakan mereka, padahal mereka itu punya potensi. Dan yang keempat, saudara, jangan proyekkan stunting. Stunting ini ya seringkali menjadi proyek. Ada banyak dana yang dikucurkan untuk mengatasi stunting, lalu orang rame-rame mengelola stunting tetapi dengan pendekatan proyek. Mereka sibuk rapat dari kantor ke kantor, dari hotel ke hotel, pergi studi banding kemana-mana untuk urusan stunting, tetapi mereka lupa bahwa yang menderita stunting, yang mengalami stunting itu banyak di desa-desa, banyak di kampung-kampung, banyak di pelosok-pelosok. Tetapi orang sibuk urus stunting itu dengan diskusi-diskusi, dengan omon-omon, dengan berkunjung dari daerah ke daerah, menghabiskan banyak anggaran. Ya, persoalan stunting justru membuat banyak orang mendapatkan duit karena jalan-jalan. Tetapi masyarakat malah tidak banyak dibantu, khususnya mereka yang mengalami stunting. Nah ini kita harus merubah mindset ya, bahwa pendekatan stunting adalah pendekatan pemberdayaan, bukan pendekatan proyek. Jadi jangan sibuk urus stunting dengan ya bikin tim ini itu, rapat di hotel sana sini, jalan ke sana kemari. Itu tidak penting. Dana itu harus langsung dirasakan oleh masyarakat. Itu yang paling utama. Nah, saudara-saudara, saya pikir ya ini beberapa hal yang paling penting, tapi yang sangat utama adalah para pemimpin kita harus memiliki ya apa yang saya katakan politik stunting. Harus punya kemampuan untuk melahirkan kebijakan, melahirkan intervensi, bahkan melakukan aksi-aksi nyata untuk mencegah stunting. Politisi, pemimpin harus memiliki pendekatan politik stunting. Jangan menjadi politisi yang ya berpikir stunting, yang punya paradigma berpikir stunting. Ini berbahaya. Jadi kita mau mengatasi stunting dengan pola pikir yang bagus, bukan pola pikir stunting atau cara berpikir kita yang stunting. Akhirnya apa? Intervensi kita justru tidak tepat sasar, tetapi malah melahirkan persoalan-persoalan baru lainnya. Dan saya berpikir ya kita sekarang sedang menghadapi pilkada, mudah-mudahan akan hadir para pemimpin di NTT yang punya komitmen untuk mengatasi stunting, yang punya strategi bagus untuk menyelesaikan persoalan stunting, tetapi yang paling penting adalah yang punya paradigma ya politik stunting. Menggunakan politik, membangun politik untuk menyelesaikan persoalan stunting, bukan untuk memanfaatkan stunting sebagai proyek untuk keuntungan bagi diri dan kelompok. Itu yang kita tidak inginkan. Demikian saudara perspektif saya. Ya tetap sehat, mari kita berjuang bersama-sama untuk mengatasi stunting dengan cara kita. Terima kasih, salam hormat dan